Sebagai sebuah organisasi, struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan. Di tingkatan pusat, Anda pasti sudah tidak asing lagi mendengar istilah Mabes Polri, bukan? Demikian pula pada tingkat provinsi atau Polda dan Polres untuk tingkat kabupaten kota. Polda merupakan akronim dari Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Bintang 2. Di Sulawesi Tengah sendiri, posisi ini sekarang dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho. Agus Nugroho baru-baru ini menggantikan Kapolda Sulteng sebelumnya, yakni Irjen Pol Rudi Sufaryadi yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri. Pengangkatan Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulteng yang baru berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 27 Maret 2023. Kemudian di bawah tingkatan Polda Sulteng untuk daerah ibu kota ada Kepolisian Resor Kota atau Polresta Palu. Polresta Palu saat ini dipimpin oleh Barliansyah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Barliansyah menjadi polisi berpangkat Kombes pertama yang menjabat sebagai Kapolresta sejak Polres Palu naik tipe menjadi Polresta Palu pada Februari 2022. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di kota Palu, mungkin masih ada hal-hal yang belum diketahui seputar organisasi Polri, utamanya di tingkatan paling bawah yaitu Kepolisian Sektor atau Polsek. Sekarang kami akan membahas 4 polsek di kota Palu mulai dari unsur pimpinan, cakupan wilayah, hingga kasus yang paling banyak ditangani. 1. Polsek Palu Selatan. Kita mulai dari polsek yang memiliki wilayah hukum terluas yaitu Polsek Palu Selatan. Lokasi makonya berada di Jalan Zebra, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Posisi Kapolsek Palu Selatan saat ini diisi oleh Ajun Komisaris Polisi atau AKP Feli sejak Oktober 2022. Sehari-hari AKP Feli ini dibantu oleh wakilnya yakni Wakapolsek Palu Selatan yang sekarang dijabat AKP Setiarja. Uniknya, semua unsur pimpinan di Polsek Palu Selatan ini diisi oleh perwira pertama berpangkat 3 balok emas. Saat ini jumlah personel Polsek Palu Selatan berjumlah 65 orang ditambah 12 anggota dari Pul Subsektor Tatanga termasuk 17 Babin Kamtipmas. Sementara kasus yang paling menonjol yang ditangani Polsek ini yaitu C3 atau yang mencakup curanmor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. AKP Feli bersama jajarannya menangani persoalan Kaptipmas di 15 kelurahan yang meliputi Kecamatan Palu Selatan, Tatanga, sebagian Palu Timur, dan sebagian Mantikulore. Dan guna menjaga komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat, mantan Kasat Narkoba Polres Banggai ini menjadikan nomor handphone pribadinya sebagai call center. Sejak membagikan nomor handphone tersebut, AKP Feli mengaku sering mendapat aduan dari warga mengenai masalah Kamtipmas termasuk saat tengah malam. Nah, bagi kalian yang tinggal di wilayah hukum Polsek Palu Selatan dan ingin menyampaikan adanya dugaan tindak pidana, bisa langsung menghubungi Kapolsek di nomor 0812 4200 9934. Polsek Palu Barat. Di unsur pimpinan, posisi paling utama dihuni oleh Kapolsek Palu Barat yang sekarang dijabat AKP Rustang. Sementara di bawahnya ada Wakapolsek Palu Barat yang kini dipegang Ibda Andi Sapada. Sebelum menjabat Kapolsek Palu Barat, AKP Rustang lebih dulu bertugas sebagai Kapolsek Palu Utara kala masih berpangkat Inspektur Polisi 1 atau IPTU. Sejak dimutasi pada Oktober 2021, perwira pertama asal Makassar itu menyebut bahwa Palu Barat termasuk wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi. Hal tersebut tidak terlepas karena wilayah Palu Barat termasuk salah satu kawasan sentra ekonomi, sehingga kondisi ini dianggap turut memperluas ruang gerak para pelaku kejahatan.
Maklum saja, di wilayah Palu Barat banyak berdiri pusat-pusat perbelanjaan seperti Pasar Bambaru, Pasar Impres Manonda, dan Palu Grand Mall. Wilayah hukum Polsek Palu Barat mencakup Kecamatan Palu Barat dan Ulu Jadi yang terdiri dari 12 kelurahan. Dan selama ini, Polsek Palu Barat kebanyakan menangani kasus pencurian, baik curanmor maupun pencurian barang-barang elektronik. Di bawah kepemimpinan AKP Rustang, Polsek Palu Barat membuka ruang pengaduan melalui nomor telepon 0821 9634 3523. Nomor ini terhubung langsung ke handphone Kapolsek, sehingga setiap laporan warga yang masuk langsung diketahui oleh beliau. Untuk laporan pengaduan, masyarakat juga bisa mendatangi Mapolsek Palu Barat yang berlokasi di Jalan Datu Pamusu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 3. Polsek Palu Timur. Sama seperti dua polsek sebelumnya, kasus curanmor dan penganiayaan menjadi jenis kejahatan yang paling menonjol di wilayah hukum Polsek Palu Timur. Dengan kekuatan sebanyak 52 personel, Polsek Palu Timur membawai dua daerah, yakni Kecamatan Palu Timur dan Mantikolore yang terdiri dari 9 kelurahan. Dari 9 kelurahan ini, Polsek Palu Timur kemudian memetakan Kelurahan Tondo dan Layana Indah sebagai daerah rawan kejahatan. Wilayah hukum Polsek Palu Timur ini dapat dikatakan sebagai daerah padat penduduk, karena di sini terdapat kampus Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi terkemuka di Sulawesi Tengah. Universitas Tadulako sendiri memiliki sekitar 40.000 mahasiswa yang datang dari berbagai daerah. Dan sebagian besar mereka tinggal di kos-kosan yang tersebar di Kecamatan Mantikolore, khususnya Kelurahan Tondo. Berdasarkan data BPS tahun 2022, untuk Kecamatan Mantikolore saja jumlah penduduknya sudah mencapai 79.312 jiwa. Jumlah ini bahkan telah melebihi populasi penduduk di dua kecamatan untuk wilayah hukum Polsek Palu Utara. Polsek Palu Utara akan kita bahas setelah ini. Kita kembali ke Polsek Palu Timur. Polsek yang bermarkas di Jalan R.E. Marta Dinata ini dikepalai oleh AKP Stefanus Sanam sejak April 2022. Selama kurang lebih setahun menjabat, AKP Stefanus didampingi Wakapolsek Palu Timur yang sekarang dijabat oleh Ibtu Made Antera. Bagi kalian yang tinggal di Kecamatan Palu Timur atau Mantikolore, sebaiknya perlu menyimpan kontak Kepolisian Sektor Palu Timur di nomor 0813 4267 8205. Dengan memiliki nomor tersebut akan membantu kita lebih cepat mendapatkan bantuan jika terjadi sesuatu. 4. Polsek Palu Utara. Pada 15 Maret 2023, Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah memimpin serah terima jabatan Kapolsek Palu Utara dari AKP Fadli ke AKP Jimmy Marganda Tobing. Sejak saat itu, AKP Jimmy bertindak sebagai penanggung jawab masalah Kamtipmas di wilayah yang tersisa, yakni Kecamatan Palu Timur dan Taweli. Dua kecamatan ini terdiri dari 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 48.300 jiwa. Sebelum menjabat Kapolsek Palu Utara, Jimmy lebih dulu bertugas sebagai Kapolsek Dolo Polres Sigi selama lebih dari 2 tahun. Karir Jimmy di Korps Bayangkara banyak dihabiskan di bidang Brimob. Perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2023 ini juga pernah bertugas di Poso saat terjadi kerusuhan sekitar tahun 98 hingga 99. Polsek Palu Utara bermarkas di Jalan Yodo, Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli. Polsek yang memiliki 48 personel ini banyak menangani kasus pencurian barang elektronik maupun curanmor. 2 pekan sejak Jimmy resmi menjabat Kapolsek Palu Utara, pihaknya sudah menangani 2 laporan polisi. Salah satunya yakni kasus curanmor yang barang buktinya ditemukan di wilayah Kabupaten Sigi dan telah dikembalikan kepada pemiliknya. Bagi kalian yang tinggal di wilayah hukum Polsek Palu Utara, bisa menghubungi Kapolsek di nomor 0822 9272 6158.
Jika terjadi gangguan Kamtibmas, kalian juga bisa melapor kepada personel Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan. Untuk wilayah hukum Polsek Palu Utara, setiap kelurahan telah di-backup sebanyak 2 personel Babin Kamtibmas yang siap melayani masyarakat. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang 4 polsek di Kota Palu. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Polsek KP3 Pantoloan yang fokus di kawasan Pelabuhan Pantoloan. Namun jika terjadi masalah Kamtibmas di kawasan pelabuhan, biasanya kasusnya akan diambil alih oleh Polsek Palu Utara karena masih dalam satu wilayah hukum. Baik Sobat Builds, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita mengenai struktur organisasi Polri di tingkatan polsek yang ada di Kota Palu.